Salam kebebasan kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan, dan juga kepada seluruh masyarakat internasional yang masih konsisten mendukung perjuangan Papua merdeka dan berdaulat. Pada kesempatan ini, kami dari Ketua Organisasi Papua Merdeka sebagai penanggung jawab politik daripada perang pembebasan yang sedang dilakukan oleh sayap militer kami, yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Kami mengambil bagian pada edisi 6 Februari 2024 saat ini dengan topik yang saat ini sangat krusial, menyangkut penyanderahan Kapten Pilot Philip Martin, yaitu pilot Susi Air, yang dimana telah disandra pada 1 tahun yang lalu pada 7 Februari 2023. Satu hari lagi kita akan genap pada 1 tahun, yaitu pada besok 7 Februari 2024. Perlu kami menanggapi beberapa polemik media yang sedang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap isu bahwa nanti akan dilakukan pembebasan pada besok hari 7 Februari di Paro, tempat di mana pertama Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya sebagai pihak penyandra dari Kodam 3 Duga Madaratma. Kami perlu sampaikan, dan sudah beberapa kali kami menjelaskan dalam semua media internasional di seluruh dunia, bahwa Organisasi Papua Merdeka merupakan organisasi induk perjuangan bangsa Papua, merupakan aktor utama perjuangan bangsa Papua yang telah konsisten, tidak pernah mundur selangkah pun, kini telah memasuki 62 tahun dalam perjuangan bangsa Papua. Dan TPNPB adalah sayap militer daripada Organisasi Papua Merdeka yang bertanggung jawab terhadap semua aksi-aksi atau perang pembebasan yang sedang dijalankan. Dan kami sudah mengklirkan semua proses penyanderahan itu adalah legal dan sah berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71, Konstitusi Perjuangan Bangsa Papua, yang dimana penyanderahan adalah suatu taktik militer untuk melakukan bargaining politik agar Indonesia yang selama ini selalu mengatakan bahwa masalah Papua itu masalah internal, atau dalam bahasa Inggris bahwa internal matter, dan itu tidak benar. Kami tahu bahwa masalah Papua adalah masalah internasional yang belum pernah selesai. New York Agreement, Roma Agreement, kontrak karya Freeport, termasuk pelaksanaan PPR 69 yang tidak demokratik adalah andil konspirasi internasional yang belum pernah selesai. Oleh sebab itu, tuntutan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya ketika penyanderahan itu dilakukan pada 7 Februari 2023 sudah jelas bahwa Indonesia harus mengakui kedaulatan bangsa Papua. Itu adalah tuntutan tunggal, itu adalah tuntutan yang lahir berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71 yang sudah menjadi agenda utama, platform utama politik perjuangan bangsa Papua yang sudah berlaku sejak 1 Juli 1971. Oleh sebab itu, kami sebagai penanggung jawab politik harus menyampaikan secara jelas kepada masyarakat internasional dan juga kepada seluruh media nasional Indonesia dan media internasional bahwa kalau ada pihak-pihak seperti Komnas HAM RI atau Amnesty International yang punya jaringan di Jakarta, atau juga dari juru bicara Komnas TPNPB yaitu Saudara Sebi Sambo yang menyatakan bahwa telah melakukan proposal untuk mengembalikan penyanderahan, dan juga dengan komentar-komentar bahwa penyanderahan tidak akan pernah mewujudkan Papua Merdeka dan segala macam. Kami selaku Ketua Organisasi Papua Merdeka yang bertanggung jawab terhadap semua orientasi politik internasional terhadap penyanderahan ini, kami menyampaikan bahwa kami membantah semua pernyataan-pernyataan negatif. Tidak ada yang mustahil dalam sebuah perjuangan bangsa Papua jika dalam penyanderahan ini Tuhan berkenan melalui pilot Philip Martin bahwa bangsa Papua bisa merdeka dan akan membuka mata dunia. Why not?
kenapa tidak itu harus terjadi. Dan kami sebagai ketua organisasi mendukung sepenuhnya pernyataan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan pasukan TPNPB Kodam 3 Dugama Darakma bahwa penyanderaan itu kami tidak akan pernah lepaskan. Sampai dengan Indonesia sebagai aktor penjajahan di atas tanah Papua membuka diri melakukan negosiasi eksternal atau internasional negosiasi bersama Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat untuk berbicara bagi nasib bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat. Oleh sebab itu, Komnas HAM atau Amnesty Internasional yang berbasis di Jakarta, Anda sekalian punya tanggung jawab untuk mengadvokasi pelanggaran HAM di atas tanah Papua. Berbicara soal masalah politik, pelepasan penyanderaan, andil dan negosiasi internasional adalah hak dan tanggung jawab daripada Organisasi Papua Merdeka sebagai badan politik resmi daripada sayap militernya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Oleh sebab itu, proposal yang mau diajukan oleh juru PNB, Saudara Sebi Sambom harus di-stop. Tidak boleh melakukan proposal. Itu bukan aturan atau itu bukan hierarki yang ada dalam mekanisme Organisasi Papua Merdeka. Seorang juru bicara tidak punya hak untuk melakukan proposal intervensi terhadap Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan Ketua Organisasi Papua Merdeka. Oleh sebab itu, seluruh pasukan TPNPB OPM tetap konsisten mengambil sikap yang jelas bahwa penyanderaan pilot Philip Martin tidak akan diserahkan sampai dengan Indonesia menjawab tuntutan TPNPB melalui negosiasi internasional. Demikian pernyataan singkat kami untuk diketahui oleh seluruh media internasional bahwa pada besok perencanaan atau berita yang dikeluarkan oleh juru bicara TPNPB pelepasan penyanderaan di Paro itu tidak benar. Demikian, atas perhatian masyarakat internasional kami menyampaikan banyak terima kasih. Bersama kami Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Markas Besar OPM TPNPB Victoria. Tuhan memberkati. Salam merdeka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.